Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para alim ulama, ahbab dan kiram, hadirin sekalian dalam ruang Zoom yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita diberikan berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara Multaqa Ulama Azwaja Ahlus Sunnah wal Jamaah pada kesempatan di pagi hari ini. Kita bersyukur pula mendapatkan kesempatan dan mendapatkan ihtiram dari para alim, para ulama dan juga saudara-saudara kita untuk menyampaikan tausiah dan menyampaikan pemikiran yang mendasar pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah ke depan nanti para alim, para ulama akan kami minta kalimah minal ulamanya, nasihatnya untuk memberikan urun rembuk, untuk memberikan satu mau'idhah hasanah yang bermanfaat bagi umat. Para alim, para ulama yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT, kita sebagai umat Sayyidina Muhammad SAW dituntut untuk senantiasa memiliki ihtimam bi amril muslimin, karena itu merupakan suatu kewajiban yang Rasulullah bebankan kepada kita, Rasulullah taklifkan kepada kita agar kita memberikan perhatian yang serius kepada umat ini di akhir zaman, agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari ulama warasatul anbiya yang senantiasa istiqomah di dalam menepaki jalan Shiratal Mustaqim. Apalagi di saat ini, di tengah-tengah suasana rasa cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan yang senantiasa diberkahi oleh Allah SWT, bulan Rabiul Awal, di mana kaum muslimin di seluruh dunia tengah bergembira adanya satu kenikmatan besar, dilahirkannya manusia pilihan, junjungan umat manusia di seluruh dunia, dan kebahagiaan bagi kita semua. Setelah kita semuanya menikmati dinul Islam ini, mendapatkan inayah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan terbesar bagi kita adalah yang kedua adalah dilahirkannya manusia pilihan untuk membimbing dan mengajari kita tentang Islam, sehingga rahmat kemuliaan Islam ini sampai kepada kita. Untuk kesekian kalinya kita dibuat marah oleh penghinaan orang-orang kafir kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kali ini dibuat oleh dihinakan atau dihina oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang menyatakan bahwa dia tidak perlu menghukum para pelaku penista junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka menganggap bahwa hal itu adalah merupakan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan dia merasa hal itu merupakan jalan konstitusi negara mereka. Dengan alasan itulah maka mereka dengan sesuka cita, sesuka ria, mereka melakukan penghinaan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, di dalam negeri kita juga dituntut untuk mensikapi tindak sewenang-wenang penguasa rezim demokrasi dengan disahkannya rancangan undang-undang Omnibus Law
ya, atau cipta kerja yang akan meringkas 1244 pasal dari 79 undang-undang untuk dalam rangka untuk menarik investasi asing. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang seorang muslim memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak pernah memberikan izin, Allah sekali tidak pernah memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Larangan Allah ini merupakan kedzaliman dan penistaan terhadap agama kita, terutama apa yang dilakukan oleh Presiden Prancis terhadap Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan kemungkaran yang harus disikapi oleh para alim, para ulama, para asatidz sekalian. Maka sebagai sohibul hajjah pada multaqo pagi ini, Al-Fakir wal Hakir ilallah mengajak para alim ulama azwaja senusantara bersama komunitas pecinta batu cincin atau Qobbatin. Kali ini Al-Fakir wal Hakir ilallah berharap Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para alim ulama yang hadir pada para pemirsa di channel YouTube Baitul Khair TV dan Multaqo Ulama Azwaja TV, dan juga mengajak untuk senantiasa tidak tinggal diam, harus terus-menerus bersuara, menyampaikan kritik ataupun muhasabah kepada hukam agar senantiasa lurus di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim, kewajiban ulama untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ihtiram terhadap urusan agama dan umat, serta memberikan muhasabah terhadap penguasa, apalagi penguasa berlaku zalim. Al-Fakir berharap pada para alim, para ulama untuk menjelaskan di tengah-tengah masyarakat, terutama sekali pada para muhibbinnya, juga di tengah-tengah masyarakat, dan khususnya kepada penguasa langsung, untuk memberikan kritik dan saran agar senantiasa berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Hal ini diperlukan solusi yang tuntas yang harus direkomendasikan oleh para ulama yang mendapatkan amanah dari para rasul, dan ulama adalah pewaris para nabi, bahwa realitas yang rusak pada hari ini, pada saat ini, bahwa sistem kehidupan demokrasi yang serba bebas, sistem kehidupan demokrasi yang rusak dan merusak baik kebebasan individu, kebebasan berpendapat, maupun kebebasan dalam hal kepemilikan atau huriyatul milkiyah yang diterapkan dalam sistem demokrasi sungguh amat merusak dan sangat merusak. Oleh karena itu, para alim ulama harus menyuarakan dengan suara yang tegas dan lantang dan berani untuk memimpin umat ini memberlakukan hukum Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariah Islam di dalam bingkai khilafah Islamiyah, khilafah Rasidah ala minhajin nubuwah. Tidak lupa Al-Fakir ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, kepada para alim, para ulama, para asatidz sekalian, kepada Al-Mukarramun yang telah berkenan hadir pada multaqo kali ini. Semoga dengan upaya ini kita di dalam dakwah menegakkan syariah dan menegakkan khilafah Rasidah ala minhajin nubuwah ini senantiasa mendapatkan petunjuk, pertolongan, taufik, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa mendapatkan pertolongan dengan segera mungkin agar syariah dan khilafah segera bisa ditegakkan untuk mengganti realitas yang batil, untuk kita ganti dengan fakta syariah yang hak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.